semuanya, balik lagi sama aku Diandra di podcast paling hits Ten Voice. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Tri Wayu Astuti, pembina OSIS SMP PGRI 10 Jakarta. Ini dia Bu Tuti. Hai. Bu Tuti, langsung aja nih ke pertanyaan yang bikin penasaran. Bisa nggak sih Ibu bocorin tentang gimana tahapan seleksi anggota OSIS 2025 sampai 2026? Oke, bisa. Tapi sebelum ke tahapannya, kita harus tahu dulu nih kriteria dan syarat calon pengurus OSISnya. Nggak sembarangan bisa jadi pengurus OSIS. Ini kriterianya pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, komunikatif, kehadirannya harus 99% dan tidak boleh terlambat. Terus kerapian, terutama yang lakinya tuh potongan rambutnya tuh rapi, baik, kemudian seragam, hidup lengkap, dan yang putihnya nggak ada tuh yang namanya make up ya. Kemudian iya harus sesuai dengan tata tertib sekolah, terus kesopanan, percaya diri, bersih, kemudian kreatif dan inovatif. Kemudian syaratnya lagi dia itu harus menjadi peserta didik kelas 7 dan 8. Nah, kalau kelas 9 belum bisa lagi ya, udah ya. Kemudian dia mendaftar di KPO sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian tentu saja dia mendapatkan rekomendasi dari wali kelas. Kemudian ada syarat-syaratnya lagi, yaitu menyerahkan berkas dokumen kalau misalnya memang sudah ditunjuk. Pertama, menyerahkan biodata, mendapatkan rekomendasi dari orang tua atau wali, foto, kemudian menyerahkan contoh RTK atau buletin OSIS. Nah, sekarang baru nih masuk ke tahapan. Tahapannya ada beberapa. Untuk yang sekarang ini kita akan pertama mereka di kesempatan untuk memberikan mencalonkan diri. Semua bisa, tapi dengan persyaratan yang tadi, kriteria yang tadi, yang sudah merasa bahwa cocok kriterianya, silakan mendaftarkan lewat link, nanti kita akan kasih, nanti dibuatin oleh panitia KPO, yaitu Komisi Pemilihan OSIS. Nanti mereka akan buatin link. Nah, itu sempit nih waktunya nih, hanya 2 hari, yaitu tanggal 8 dan 9 Agustus 2025. Nah, kita tungguin ya. Nah, kemudian dari tanggal 4 sampai 29 itu mereka yang sudah mengisi link harus akan selalu diawasi oleh wali kelas dan guru serta teman-temannya. Nah, pada tanggal 30-nya wali kelas akan memberikan rekomendasi kepada siswa yang sudah daftar mana yang kira-kira layak untuk dicalonkan. Nah, tapi ini sekarang terbatas nih. Untuk kelas 8 hanya untuk 20 orang, yaitu untuk 8A 10 orang, 8B 10 orang. Untuk kelas 7 itu ada 9 orang, per kelasnya 3 orang, jadi terbatas ya. Kalau tadi kan sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang wali kelas hanya diberi kesempatan hanya memilih sejumlah tadi. Nah, setelah itu yang sudah diberikan rekomendasi oleh wali kelas baru menyerahkan daftar-daftar persyaratannya yang tadi, dokumennya. Baru nanti akan diadakan tes tulis dan PBB. Ini ada PBB-nya nih. Iya betul, tanggal 10 September 2025. Kemudian ada tes wawancara juga kayak seperti ini nih, melatih untuk bicara di tanggal 11. Kemudian tanggal 13-nya dari sekian tadi calonnya akan kita ambil 5 orang nih untuk nanti jadi ketuanya. Tapi itu 5 orang itu untuk bersaing menjadi ketua OSIS. Nah, 5 orang ini adalah dari hasil musyawarah ketua dari wali kelas, dari pengurus sekolah, staf sekolah maksudnya. Nanti dari murid-murid yang lain tuh bakal ikut nge-vote juga kan? Nah, pada saat itu 5 orang ini, nah mereka bikin kampanye tuh. Tanggal 15-nya baru pengumuman tuh 5 calonnya tuh oleh Deputi nanti sampaikan tanggal 15. Nah, tanggal 27 itu kita kasih untuk semua yang sudah terpilih dari wali kelas itu, kita berikan namanya RDKO. Ada 2 Oktober inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu debat dari calon ketua OSIS. Tapi sebelumnya mereka harus memberikan visi misinya pada yang namanya kampanye terbuka. Jadi setelah sholat asar mereka
apa namanya berkampanye secara terbuka di depan teman-temannya. Nah, pada tanggal 2-nya baru debatnya nih. Yang didebat adalah pertama visi misi dia disampaikan, kemudian program yang menurut dia sangat akan diunggulkan pada saat dia jadi ketua OSIS gitu. Kemudian baru deh tanggal 3 Oktober kita yang namanya pemilu. Kemudian tanggal 10-11 kita ada ADKS nih. ADKS baru di ADKS itu sekaligus penghitungan suara. Nah, kemudian di situ kita juga akan mengumumkan siapa ketua OSIS yang terpilih. Nah, baru nanti ada rapat pembentukan keseluruhannya, latihan serah terima. Baru tanggal 17-nya kita serah terima dari pengurus OSIS yang tahun lalu dengan pengurus tahun yang baru. Itulah kriteria dan rencana seleksi untuk OSIS yang akan datang. Tahapannya lumayan panjang ya, Bu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ada tips sih biar bisa lolos seleksi OSIS? Bisa. Oh, satu lagi lucu lupa nih, selain pengurus OSIS, sebelumnya kita juga akan pemilihan MPK. Iya. Nah, MPK ini juga sama dengan OSIS kriterianya tadi, ya kan? Disiplinnya, keimanannya juga syaratnya MPK dan OSIS ini supaya lolos dipilih oleh wali kelas dan juga nanti akan dipilih oleh sekolah, staf sekolah atau oleh lingkungan atau masyarakat di sekolahan. Itu adalah terutama adalah tidak melanggar tata tertib, kemudian proaktif, ada kerjasamanya dengan wali kelasnya, dengan guru yang lain, dan juga tidak ada masalah dengan teman-temannya. Ya diharapkan kriterianya itu aja sih, jadi mematuhi segala aturan, punya ide-ide yang cemerlang untuk bekerja, tunjukkan bahwa dia bisa mau bekerja tidak hanya ketika diperlukan, jadi misalnya jangan sampai dipanggil sini gitu, jadi inisiatif betul sekali, tepat. Itu aja sih. Kalau MPK tuh seleksinya sama kayak OSIS nggak sih? Ya, untuk seleksi MPK sama seperti OSIS gitu. Syaratnya juga sama, bisa bekerja sama, tidak melanggar tata tertib, punya inisiatif, komunikatif dengan guru dan juga dengan teman-temannya. Jadi dia tidak mau bekerja ketika ditunjuk saja, tapi dia mau berinisiatif untuk menunjukkan, dan juga program kerjanya, dia punya program kerja yang bisa diunggulkan nanti kalau dia menjadi pengurus OSIS maupun menjadi pengurus FPK. Itu aja. Terima kasih, Ibu. Ibu kan masih banyak nih yang masih ragu tuh buat ikut seleksi OSIS. Banyak yang mikir kayak ngapain sih ikut OSIS, kayak nanti kan malah jadi sibuk tuh. Nah, di OSIS itu sendiri ada nggak sih, Bu, manfaatnya? Iya. Alhamdulillah dari sekian banyak pengurus OSIS yang sudah datang sini, alumni-alumninya, mereka luar biasa. Menunjukkan bagaimana karakter sebagai pengurus OSIS itu bisa ketika dia lulus itu bermanfaat di lingkungannya. Ketika dia lulus SMA, kemudian kan kuliah, nah itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karakter kemandirian, kemudian bisa bahwa saya itu bisa jadi jiwa kepemimpinan, kemudian bisa jadi teladan teman-temannya, kemudian bangga juga orang tuanya gitu, pandai bicara, siapa tahu mereka jadi pemimpin di masa depan, tidak sekedar di waktu di SMP saja gitu. Mereka saling bekerja sama, itu luar biasa manfaatnya untuk di masyarakat setelah lulus dari SMP. Pantang menyerah, tapi mereka juga tidak meninggalkan pelajaran. Pinter-pinter anak pengurus OSIS. Jadi bisa membagi waktu gitu ya? Betul. Oh iya, benar. Dari segi itu aja mereka bisa mengatur dirinya, apalagi mengatur orang lain. Ya, mengatur diri sendiri aja bisa, apalagi ngatur orang lain. Ya, hebat kan? Hebat. OSIS SMP Garis Pro Jakarta masa bakti 2025-2026 nanti, kira-kira ada nggak sih rencana program kerja atau kegiatan unggulan yang bakal dibikin? Ada sedikit bocoran nggak sih? Oh iya,
Jadi untuk di tahun kemarin itu kita ada yang namanya program kebersihan. Ya, kebersihan. Nah itu akan ditingkatkan lagi. Jadi sekarang tidak hanya ditutup sampahnya, tapi juga akan dilihat bagaimana kerapihan bangku dan lain sebagainya. Kemudian program lain dibutuhkan lagi yaitu kita ngadain ini classmate. Kalau dulu mungkin agak sulit untuk mengadakan kegiatan classmate. Iya. Nah sekarang alhamdulillah sudah disediakan oleh kepala sekolah, didukung kegiatan classmate itu, dan itu diserahkan ke pengurus OSIS. Mereka bisa berkreatif untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik, menambah kesatuan persatuan dari siswa-siswi dan juga keluarga besar SMP PGS 10. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah itu kita mencoba untuk anak OSIS ini, dimulai dari anak OSIS, itu program itu dijalankan. Kemudian nanti beralih kepada teman-temannya, jadi bisa menulari. Nah itu yang akan dijalankan di tahun depan ini. Dan juga ya untuk program-program yang lain seperti mading mulai diaktifkan. Kemudian juga ya semua berawal dari OSIS teladan, kayak hafalan juga. Kegiatan yang hari Jumat juga yang fashion juga digalakkan juga. Jadi semua itu sekarang lebih divariatifkan, lebih ditingkatkan lagi. Jadi murid-murid IPG ini lebih disiplin ya Bu. Ibu ada pesan nggak sih buat nanti calon OSIS yang baru untuk mereka? Ya. Halo anak-anak ibu yang di SMP PGS 10 khususnya kelas 7 dan 8, kelas 9 juga boleh. Ayo kita tingkatkan OSIS SMP PGS 10 dengan contoh suri teladan juga prestasi, tidak hanya akademik dan akademik juga. Semua bakat kalian, minat kalian ayo ditunjukkan, kemudian bergabung di OSIS. Kita buat OSIS bisa dilihat oleh orang lain, bisa menjadi prestasinya banyak, bisa menjadi harapan untuk, yang penting ini juga karakter loh. Ini yang paling penting nih, karakter dari SMP PGS. Apalagi sekarang ada yang namanya dalapan dimensi lulusan. Pokoknya itu yang kita mau canangkan di terutama dari OSISnya dulu. Ya, jadi yang merasa, yang punya minat, bakat, ayo ditunjukkan dan itu bergabung di OSIS SMP PGS 10 dan juga di MPK. Ayo bekerja sama OSIS dan MPK untuk demi untuk OSIS SMP dan juga jangan lupa untuk nama besar SMP PGS 10 agar tetap jaya, tetap dikenal oleh masyarakat. Itu aja saudara Siti. Terima kasih banyak buat Bu Siti atas informasinya yang super keren dan juga tips-tipsnya. Jadi makin jelas nih gambaran tentang OSIS. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Time Force berikutnya. Stay healthy, stay happy.